Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ketikan dengan NIM 180202029 dari kelas T2B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dalam bentuk PPT untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Oke, di sini kita akan membahas materi tentang perkuliahan Sistem Informasi Geografis. Di Sistem Informasi Geografis ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah konsep dasar, yang kedua ada pengenalan SIG, yang ketiga komponen SIG, dan keempat adalah peta. Kita masuk materi yang pertama, yaitu konsep dasar SIG. Di sini terdapat definisi dan subsistem SIG. Definisi dari SIG sendiri atau Geographic Information System atau GIS merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Subsistem SIG sendiri terbagi menjadi beberapa, yaitu 1. Data input, data output, data management, dan data manipulation atau data manipulation dan analis. Kemampuan SIG sendiri itu ada beberapa. Yang pertama itu mempresentasikan dunia data di atas komputer, kemudian input, manipulasi atau pengolahan data. Yang selanjutnya adalah pencarian informasi di atas peta, kemudian menghasilkan output dalam bermacam-macam bentuk. SIG sendiri mempunyai keunggulan, diantaranya adalah 1. Kemudahan dan kecepatan akses data yang bervolume besar, kemampuan untuk mencari detail berdasarkan area atau tema, kemampuan untuk membuat link ke dataset lain, kemampuan untuk menganalisa karakteristik spasial. Contoh aplikasinya, yang pertama itu ada environmental, kedua ada public utilities, ketiga ada agriculture, 4 marketing, yang kelima adalah healthcare, yang keenam adalah real estate, yang ketujuh adalah emergency. Kita masuk materi yang kedua adalah pengenalan SIG. Di sini ada komponen dan jenis-jenis SIG. Komponen SIG sendiri itu ada hardware, software, data dan informasi geografis, manajemen, dan SDM. Hardware-nya itu berupa perangkat keras, software itu perangkat lunak, data dan informasi geografi, manajemen, SDM itu berupa manusia. Jenis-jenis SIG ada data spasial. Ada pengertian dari data spasial itu adalah data yang mempunyai geometri dan berada pada suatu lokasi. Yang kedua ada data tabular atau atribut, adalah data deskriptif yang menjelaskan penampakan suatu objek spasial. Model data dan aplikasi spasial SIG. Model data SIG itu ada 2, yaitu data vektor dan data raster. Data vektor sendiri itu merupakan objek titik, garis, dan luasannya dibangun dari pasangan koordinat X dan Y. Data raster adalah semua objek yang dibangun dengan suatu matrik nilai kolom dan baris. Aplikasi spasial SIG mengukur jarak dan buffer. Manfaat SIG, yang pertama untuk sumber daya alam. Di antaranya adalah untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam seperti minyak bumi, emas, besi, batu bara, dan barang tambang lainnya. Kemudian juga untuk dapat mengetahui persebaran kawasan lahan. Yang kedua untuk pengawasan daerah bencana alam. Salah satunya berguna untuk memantau luas wilayah bencana alam, kemudian untuk memprediksi ketinggian banjir atau kekeringan. Kemudian di bidang sosial, salah satunya adalah untuk mengetahui potensi dan persebaran penduduk, kemudian untuk pendataan dan pengembangan jaringan transportasi. Output SIG sendiri atau penyajian datanya bentuk soft copy atau hard copy. Contohnya adalah peta, grafik atau chart, dan tabel. Kemudian kita masuk komponen SIG. Hardware dan software pada SIG. Di hardware sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu
ada input device, output device, dan peripheral. Yang pertama ada input device. Input device merupakan perangkat untuk memasukkan data ke dalam ECG, misalnya keyboard, mouse, digitizer, scanner, dan sebagainya. Untuk output device sendiri merupakan perangkat lunak untuk mempresentasikan data dan informasi ECG, misalnya layar monitor, printer, plotter, dan sebagainya. Kemudian peripheral lainnya, peripheral itu merupakan perangkat pelengkap ya, misalnya itu receiver, GPS, dan lain-lain. Kemudian the software itu bagi menjadi dua, itu raster dan vektor. Bagian raster itu ada GRASS, Geographic Resource Analysis Support System, ada ILWIS, Integrated Land and Weather Information System. Dia itu ada IDRISI dari Clark University USA. Kemudian di vektor ada ArcOrInfo dan ArcView, ArcGIS, S3 Environmental System Research Institute, MapInfo itu dari MapInfo Corp. Definisi informasi geografi. Informasi geografi merupakan informasi penampakan permukaan bumi. Jadi informasi tersebut mengandung unsur posisi geografi, hubungan keruangan, atribut, dan waktu. Posisi geografis sebagai standar digunakan sistem koordinat lintang dan bujur. Atribut non-spatial atribut menjelaskan informasi apa yang dikandung, misal hutan dengan spesiesnya, jumlah penduduk, dan lain-lain. Representasi data dengan simbol titik, garis, area, atau TGA. Simbol titik yang pertama adalah data kualitatif, contohnya adalah kota, simbolnya itu bulat. Untuk gunung itu simbolnya segitiga. Kemudian ada data kuantitatif, contohnya adalah populasi kota, angka besarnya populasi, tinggi gunung, angka tingginya gunung. Untuk simbol garis itu ada data kualitatifnya, contoh batas negara, garisnya hitam, sesuai dengan bentuk nyata atau khayal, pola atau karakteristik dari unsur yang diwakilinya. Data kuantitatif merupakan gambaran unsur garis yang dapat menunjukkan unsur besaran secara sebanding, jalan tol, garis tebal, jalan kampung, garis tipis. Kedua adalah menghubungkan titik atau tempat yang mempunyai kuantitas atau nilai sama. Contoh, garis kontur isobar menghubungkan tempat-tempat dengan tekanan udara yang sama. 3. Garis dengan tanda arah atau panah menyatakan gerakan. Contohnya itu arah angin atau arah perpindahan penduduk. Simbol poligon atau area. Data kualitatif, contoh wilayah pertanian dan wilayah hutan Indo yang bisa dibedakan dengan memberi warna area tersebut dengan warna kuning dan hijau. Kemudian ada data kuantitatif, contoh peta kepadatan penduduk yang tingkat kepadatannya bisa dibedakan dan warna yang makin gelap menyatakan makin padat. Kemudian kita masuk materi peta. Definisi, manfaat, dan jenis peta. Untuk definisi peta sendiri itu merupakan gambaran unsur fisik terpilih dari suatu atau sebagian permukaan bumi dengan gambar simbol-simbol dan dengan skala dan bidang proyeksi tertentu. Manfaat dari peta sendiri itu memberikan informasi suatu keberadaan, lokasi, jarak antar unsur-unsur di muka bumi, indikasi perbedaan ketinggian dan tinggi suatu penampakan, serta macam permukaan muka bumi. Jenis-jenis peta itu ada peta rupa bumi atau topografi, atau yang biasa disebut peta umum, kemudian peta tematik. Kemudian jenis-jenis peta berdasarkan skala. Yang pertama ada peta kadaster, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:100 sampai dengan 1:5000. Contohnya itu peta hak milik tanah. Kemudian yang kedua adalah peta skala besar, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Contohnya sendiri adalah peta topografi. Kemudian yang ketiga adalah peta skala sedang, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Contohnya adalah peta kabupaten per provinsi. Kemudian ada peta skala kecil, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta.
Contohnya adalah peta provinsi di Indonesia. Peta geografi itu peta yang memiliki skala lebih kecil dari 1 banding 1 juta. Contoh peta Indonesia dan peta dunia. Kemudian ada jenis-jenis simbol pada peta. Yang pertama ada simbol titik. Simbol ini digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional. Kemudian ada simbol garis. Simbol ini digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. Kemudian simbol area. Simbol ini digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan simbol yang mencakup area tertentu. Kemudian yang keempat ada simbol aliran, digunakan untuk menyatakan alur atau gerak. Sekian penjelasan dari saya tentang materi sistem informasi geografis. Bila ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.